Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam perkuliahan Cyber Law. Hari ini kita akan membedah arsitektur hukum cyber di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas sebuah rezim hukum yang lahir sebagai jawaban atas konvergensi teknologi informasi yang telah mengubah pola hidup masyarakat secara global. Pertama, kita akan membahas terkait cyber law atau Lex Informatika, yang mana itu adalah rezim hukum yang mengatur aktivitas manusia di ruang cyber atau cyberspace, yang bersifat tanpa batas fisik atau borderless. Dalam sistem ilmu hukum, kedudukannya bersifat sui generis atau unik, dan interdisipliner karena memadukan unsur hukum pidana, perdata, dan administrasi guna merespon inovasi teknologi. Selanjutnya, terkait kedudukan cyber law dalam sistem ilmu hukum adalah bersifat sui generis atau unik, di mana cyber law sendiri tidak berdiri sebagai cabang hukum yang sepenuhnya otonom, melainkan bersifat interdisipliner yang memadukan aspek hukum pidana, perdata, administrasi, hingga hak asasi manusia. Cyber law sendiri mewarisi prinsip dari bidang hukum pembentuknya, namun tetap melahirkan norma baru yang responsif terhadap teknologi. Adapun karakteristik borderless cyberspace, untuk cyber law sendiri, karakteristik utama ruang cyber adalah sifatnya yang borderless atau tanpa batas fisik teritorial. Nah, hal ini ternyata menyebabkan aktivitas di dunia maya tidak lagi dapat didekati sepenuhnya melalui sistem hukum konvensional, yang mana sistem hukum konvensional itu bertumpu pada batas wilayah negara, karena aksesnya dapat dilakukan dari belahan bumi manapun dalam hitungan detik. Selanjutnya, karakteristik ruang cyber yang bersifat borderless atau tanpa batas fisik teritorial menjadi tantangan utama bagi sistem hukum tradisional, sehingga diperlukan rekonseptualisasi terhadap asas-asas yurisdiksi guna menjamin kepastian hukum. Nah, dalam penentuan hukum yang berlaku, dikenal asas teritorialitas yang menjadi dua perspektif utama. Pertama, subjektif territoriality yang menekankan bahwa hukum suatu negara berlaku karena perbuatan cyber tersebut dimulai dan dilakukan di dalam wilayahnya, walaupun penyelesaian pidananya terjadi di negara lain. Kemudian yang kedua adalah objektif territoriality, yakni memberikan hak bagi negara untuk memberlakukan hukumannya apabila akibat hukum atau dampak kerugian dari kejahatan tersebut terjadi dan sangat merugikan kepentingan negara yang bersangkutan, meskipun pelaku berada di luar wilayah teritorial. Selain itu, terdapat juga asas nasionalitas yang menitik beratkan pada status kewarganegaraan subjek hukum yang terlibat. Nah, pada asas ini terbagi menjadi nasionalitas aktif, di mana negara memiliki yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku, dan nasionalitas pasif atau passive nationality yang menekankan yurisdiksi pada kewarganegaraan korban guna memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang dirugikan di ruang digital. Indonesia sendiri telah mengadopsi prinsip-prinsip ini secara luas melalui Pasal 2 Undang-Undang ITE yang memberikan jangkauan yurisdiksi ekstrateritorial. Pada ketentuan ini menegaskan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA, yang melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan nasional. Nah, dengan demikian, pendekatan hukum cyber di Indonesia sendiri telah bergeser dari batasan fisik konvensional menuju prinsip-prinsip Lex Informatika yang lebih adaptif. Dalam sejarahnya, Undang-Undang ITE di Indonesia dimulai pada tahun 2008, di mana tonggak awal hukum positif teknologi informasi di Indonesia sendiri dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pada 21 April 2008.
Undang-undang ini disusun sebagai langkah konkret pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat informasi dunia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang ITE sendiri terus berevolusi melalui 2 kali perubahan besar. Pertama, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperkuat aspek perlindungan privasi, dan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini dilakukan agar regulasi tetap selaras dengan dinamika teknologi digital yang terus berubah dengan sangat cepat. Pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia berpijak pada 5 asas utama. Yang pertama, ada asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik, dan asas netral teknologi. Yang mana tujuannya bukan sekedar regulasi, melainkan untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perdagangan elektronik. Perlu teman-teman ketahui bahwa transaksi elektronik didefinisikan secara yuridis sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Sebagai bagian integral dari transaksi ini, kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Nah, keberadaan kontrak digital ini merupakan perwujudan dari implementasi asas kebebasan berkontrak atau parti otonomi sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana para pihak memiliki kemandirian untuk saling mengikatkan diri secara elektronik. Nah, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian konvensional sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu atau prestasi, dan dasar pertimbangan atau sebab yang halal. Kemudian, dalam pelaksanaannya, pengaturan transaksi elektronik di Indonesia berpijak pada 5 asas utama menurut Undang-Undang ITE, yakni asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik, dan asas netral teknologi. Asas netral teknologi sendiri sangat krusial untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap jenis teknologi tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi atau menyimpan informasi. Selain itu, dalam pasal 18 Undang-Undang ITE memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Nah, undang-undang juga memberikan kewenangan luas bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku atau choice of law, serta memilih forum pengadilan atau arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam transaksi internasional. Jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum atau forum, maka penyelesaiannya akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Nah, secara teknis, suatu transaksi elektronik dinyatakan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima melalui pernyataan penerimaan secara elektronik. Pihak penyelenggara sendiri atau agen elektronik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi atau pembatalan selama proses transaksi masih berlangsung. Melalui arsitektur hukum ini, tentu saja dokumen dan informasi elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia, sepanjang keutuhan informasinya dapat dijamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu revolusi terbesar Undang-Undang ITE adalah pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini dinyatakan sebagai perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang informasi tersebut dapat dijamin keutuhan dan keteraksesannya. Teman-teman, jika kita flashback pada tahun 2022, Indonesia sendiri telah memperkuat benteng privasinya melalui Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur hak-hak subjek data secara komprehensif, mulai dari hak mengakses, memperbaiki kesalahan data, hingga hak untuk meminta penghapusan data miliknya. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan, bahwa cyber law menempati kedudukan yang unik atau sui generis dalam sistem ilmu hukum sebab sifatnya yang interdisipliner dan melintasi batas-batas teritorial tradisional atau borderless. Hukum cyber ini merupakan hasil sintesis antara hukum positif konvensional dengan prinsip-prinsip Lex Informatica, yaitu norma dan kebiasaan yang tumbuh secara organik dalam praktik digital. Dalam hukum positif Indonesia sendiri, pengaturan utama teknologi informasi berpijak pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya di tahun 2016 dan 2024 yang berfungsi sebagai lex spesialis terhadap hukum pidana maupun perdata konvensional. Regulasi ini juga memberikan kepastian hukum yang fundamental dengan mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, serta menetapkan kekuatan hukum yang mengikat bagi kontrak dan transaksi elektronik. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga semakin memperkuat arsitektur hukum cyber Indonesia dengan memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak privasi warga negara. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak untuk dilupakan atau right to be forgotten, di mana individu dapat meminta penghapusan informasi digital yang sudah tidak relevan melalui penetapan pengadilan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti volatilitas bukti digital dan potensi multitafsir dalam penegakan hukum. Sinergi antara regulasi yang kuat dan penguatan institusi seperti BSSN, Kominfo, dan Polri menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan digital dan mewujudkan masyarakat informasi yang aman serta berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.